Geng seluruh, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya teman-teman. Jadi di depan kita sudah ada satu transmisi Iveco 682. Jadi transmisi ini sedang diturunkan untuk perbaikan ataupun penggantian splitter di bagian reducer ya teman-teman, di bagian reducer belakang ini. Jadi kalau teman-teman bertanya mengenai transmisinya Iveco 682 itu seperti apa, ya kondisinya kalau turunnya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih full manual dengan 12 speed ya. Oke, jadi kita akan lihat ya, ataupun akan kita review bagian depannya. Waduh, kurang terang ya. Nah, mungkin bagian depannya ini menggunakan fork manual, yang dimana fork ini masih menggunakan servo ya. Jadi nanti di sini ada bagian release bearingnya nempel di bagian pressure plate. Jadi untuk Iveco 682 ini transmisi fast gear dia ada di atas untuk bagian boosternya ataupun servo clutchnya di atas ya teman-teman. Jadi fast gear, jadi tipenya ini JS 180 strap 160 ya. Ini adalah tipenya. Terus balik lagi ke depan ya teman-teman. Jadi release forknya itu seperti ini. Jadi forknya ada di depan atau di atas ya, biasanya ada di bawah. Tapi kalau Iveco 682 Euro 5 ini ada di atas. Jadi di sini nanti komponen disk clutch di depan nanti kita lihat ya, di engine itu, di engine TI 109 ya. Jadi seperti inilah konstruksinya. Terus di bagian atas ini ada bagian namanya selektor. Jadi ketika selektor ini bergerak, jadi ada selingnya. Selingnya di sini untuk naik dan turun atau depan ya. Terus bagian ini adalah kiri kanannya di bagian sini teman-teman. Ini untuk kiri kanan, dan yang ini adalah untuk depan belakang. Dan beberapa solenoid seperti high glow nya juga ada di bagian ini. Ini high glow nya ada di bagian selektor gear ini teman-teman. Jadi untuk 682 ini mudah ya perbaikannya sebenarnya. Tinggal angkat baut keliling ini, cover atas. Jadi ketika dilihat di baut cover atas ini sudah terlihat gearboxnya di bagian dalam ya teman-teman. Jadi bagian dalam itu langsung terlihat bagaimana kondisi apapun di dalam gearboxnya. Jadi bisa diangkat melihat untuk aktual kondisi dalamnya. Tinggal buka baut kelilingnya saja. Nah, di bagian transmisi, di bagian belakang ini ya teman-teman, di bagian belakang seperti yang kita sampaikan kemarin mengenai high glow, terus mengenai reducer, itu ada di bagian belakang ini. Jadi kenapa untuk gearnya itu bisa sampai 12 ya, salah satunya ada komponen tambahan, yaitu di bagian reducer ya teman-teman, ataupun perubah speed, jadi atau berubah percepatan, seperti itu ya bahasa gampangnya. Jadi bagian dalamnya seperti ini, tapi untuk aktualnya itu masih dirakit ya. Di ujung sana nanti kita akan lihat di ujung ini masih dirakit untuk komponen bagian reducernya. Jadi nanti kita lihat ke sana seperti apa aja komponennya, tapi yang jelas ini nanti akan dipasang di bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini ada, kalau dilihat itu ada dua counter shaft ya teman-teman. Ke unit Iveco rata-rata menggunakan dua counter shaft. Jadi ada dua. Terus di tengah ini main gearnya ataupun gearboxnya. Di dalam ini juga menggunakan masih menggunakan transmisi manual di bagian gearbox. Lalu fungsi dari gear yang mungkin saya kemarin udah bilang menggunakan rasio kasar ya teman-teman. Jadi
di bagian gear-gearnya ini rasanya sangat pendek ya teman-teman. Jadi dia gear-gear ini bisa kita lihat ya, gear-gear ini dia ada menggunakan gear-gear rapat. Jadi dia akan torsi ya, yang didapat ini gear-gear ini bukan speed tapi torsi. Ketika ini gear ini rapat, maka dia akan mendapatkan traksi ataupun torsi nanti inputnya ataupun outputnya. Nah inilah gearnya seperti ini, ciri-ciri gear-gear yang rapat ya teman-teman. Jadi counter shaft ada di bagian 2 ini, tapi tidak bisa kita lihat dari sini karena counter shaft ada di bagian dalam ya teman-teman. Paling kita akan lihat bagian apa namanya, bagian reducer yang sedang dirakit ya. Tapi sebelum ke reducer kita akan melihat bagian komponen depan, yaitu di bagian disklatnya apakah sudah dipasang atau belum. Kita akan lihat ke bagian engine-nya ya teman-teman. Oke, nanti akan dipasang ke sini, tapi ini masih belum ada disklatnya ya teman-teman. Jadi kita masih belum bisa mereview untuk disklatnya sama pressure plate-nya. Tapi nantinya ketika transmisi terpasang itu akan terkonek dengan flywheel housing ini ya, flywheel housing, dan bertemu dengan si flywheel ataupun roda pemutarnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat ataupun nanti akan kita review sendiri untuk bagian engine yang baru ini ya. Tapi kita akan review transmisinya terlebih dahulu.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini untuk tentang ataupun mereview tentang transmisi fast gear dan cara ataupun problem di bagian redusernya ya teman-teman. Mungkin terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Salam otomotif dan tetap semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.